Eh, Bapak Ibu sekalian, kali ini kita akan coba sama-sama diskusi tentang inovasi digital. Kan digital udah jalan nih kita lah, lalu inovasinya lagi. Bapak Ibu sekalian, digitalisasi bisnis usaha ini ternyata kita sangat berterima kasih kepada COVID ya, karena COVID lah yang sebenarnya memaksa kita untuk segera melakukan digitalisasi di usaha kita. Ingat kan kemarin ya kita eh, banyak aturan-aturan yang ketat sekali, jaga jarak, terus pembatasan-pembatasan, kemudian juga adanya apa harus higienis dan segala macamnya lah, sampai-sampai tidak boleh bersentuhan seperti itu. Ya, nah itulah COVID. Nah sehingga masalah-masalah tadi, problem-problem tadi diselesaikan dengan digital. Orang dulu sebelum COVID kan itu pada rame itu biasanya nongkrong-nongkrong, makan minum, mau warung, segamanya dempet-dempetan duduk, nggak apa-apa aman. Tapi begitu COVID pandemi, nggak boleh lagi jaga jarak. Warung-warung banyak yang ditutup. Nah, warung-warung makan tidak boleh terima tamu. Nah, amun kada boleh berjualan kayak apa dapat duit. Nah, lalu akhirnya ada digital tadi sehingga adanya pemecahan masalah. Nah, dalam era digital, tuh konsumen tuh semakin cerdas dan semakin sekehendaknya menuntut apa-apa aja. Sekarang, nah dituntut tuh kan apa-apa bang, lebih personal, lebih efisien, macam-macam yang ada digital kan sudah HP sudah makin maju, fiturnya semakin maju, banyak. Lalu kehendak tuh macam-macam oleh konsumen. Ini masih kelihatan lah pada ya gambarnya. Nggih aman Pak, kelihatan. Nggih. Oke, nah lalu sekarang apa sih yang kita rasakan dengan adanya teknologi digital di bisnis kita itu? Yang pertama dan utama itu adalah kita kawal efisien operasionalnya. Nah, contohnya dulu kita menyewa warung, ya kan? Tapi dengan adanya digital, layanan online, ada GoFood, kada usah nyewa warung. Kau aja masaknya di rumah. Abang Gojek yang mengambilkan ke rumah ada orang pesan. Nah, itu sudah efisien deh kita kada keluar sewa toko, sewa warung. Jadi kita dengan teknologi digital kita mampu mengoptimalisasi berbagai proses. Nah, memesan lagi orang kada perlu lagi datang memesan apa nukar pakai teknologi aja. Nah, di situ. Yang kedua, kawat luas jualannya. Kadang ingin di pasar atau di sekitar warung aja, tapi bisa ke lebih luas lagi, baik itu seluruh wilayah sekitar maupun lokal maupun global. Nah, yang kayak Padayat juga kawah berjualan sesirangan sampai ke Thailand ya loh Padayat. Nggih, bujur Pak. Nggih. Liatin Pak kemarin sama Bu Hani. Nggih. Ya, Iya, karena kita bahas kita pulang. Kita siap-siap Pak. bahas ini dulu lah. Nggih. Nah, kemudian sesudah jangkauannya lebih luas, dengan teknologi digital kita bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Ya, jadi ya kan pelanggan ini macam-macam pelakunya sifatnya, nah inilah, nah itulah. Tapi menang kita layani nang secara konvensional kita pulang mangga. Jadi kalau kita dengan teknologi digital ini kita bisa manfaatkan untuk melayani si pelanggan tadi. Ya, dengan menggunakan fitur-fitur digital yang ada itu bisa kita melayani. Kemudian yang keempat nih keuntungannya kita memakai teknologi digital itu adalah adanya data terkumpul, data. Jadi kalau diingat orang tuh hendak apa, mana yang paling dekat tujui, itu kan tercatat tuh di dalam data digital. Nah, sehingga dengan data-data tersebut kita bisa mengambil keputusan bisnis
untuk pengembangan berikutnya. Ada apa lagi tuh? Nah, tak. Nah, awalnya kalau kita bagi-bagi digital tuh cuma ada di sistem pengolahan kasir, ya kan, orang berbayar aja, kayak itu nah pakai nang sistem digital. Nang dulu biasanya itu kalkulatornya kalkulator nambah baterai, wah ini sudah pakai tablet, banyak kan. Eh, jadi di situ orang memesan jadi di situ. Lalu ada juga tentang deliverynya, pengirimannya. Nah, itu juga menggunakan teknologi digital. eh Bisa si konsumennya yang memesan kurirnya ataupun kita sebagai penyedia barang makanannya. Kemudian yang ketiga itu adalah sistem manajemen inventaris. Nah, di situ pencatatan-pencatatan. Jadi kalau misalkan eh, dalam hari ini umpamanya nih kita jual sate Madura misalnya 10 porsi, nah itu bisa ketahuan tuh berapa kacang yang habis, berapa bawang habang yang sudah habis. Nah di situ ada data. Itu kalau kita menggunakan manajemen inventaris pakai digital. Nah ternyata tidak sampai di situ aja, terus berkembang, terus berinovasi, sehingga digitalisasi tadi sudah merambah ke macam-macam. Ya, ke macam-macam cara sudah pakai digital. Ada pesanan online. Nah, bayar wih ini kan bisa pakai duit kuntan lagi. Duit kuntan kalau dipakai lagi wih ini orang pakai karis loh ini ya kalau Pak kiris. Nah, ada juga dompet digital dan semacam. Nah, nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Dalam fakta pada hari ini tuh kayak apa aja sih sebenarnya teknologi digital sudah mempengaruhi dunia usaha dan Ulun berharap Pubuhan Pian eh, bisa melihat ini aku nih ketinggalan zaman nggak ada. Aku nih cocoknya memakai apa? Jadi kan sebelahan karena yang inovasi ini pian pakai lah Bapak Ibu jangan dipaksakan. Nang mana nang cocoknya aja cocoknya lawan usaha pian dan kemampuan bisnis pian menyediakan investasinya. Nah, yang pertama kita melihat dulu dari sudut pemesanan produk, ya. Jadi ada namanya aplikasi mobile, ya. Itu sudah umum, sudah pakai Gojek dan sebagainya. Kemudian aplikasi pemesanan macam-macam itu ada yang pakai barcode ada. Tapi ini ada lagi yang antik lagi nih, yang e-menu. E-menu ini artinya menu itu kada cetak di atas kertas kada, tapi sudah diandaki tablet atau perangkat-perangkat digital. Lalu si pelanggan ini begitu mengklik gambar nang makanan masakannya tadi, muncul gambarnya kayak 3 dimensi. Nah, kalau dipusing-pusingnya melihat bawangnya adakannya di mana, atau misalnya daun sawinya kalau misalnya gambarnya tuh gambar apa hamburger, betul ya, yang tinggi. Di mana kira-kira Anda kan daun sawinya apa? Kan itu adalah sebenarnya kehendak konsumen juga nah kayak itu tuh nah. Nah, tapi nah, itulah anunya istilahnya itu inya punya anu tuh anak berpengalaman itu nah suah merasai makan di rumah makan atau restoran yang menunya yang digital. Itu benar coba. Nah, jadi ada aplikasi mobile, pemesanan tadi ada pakai e-menu, dan daftar menu pakai elektrik atau katalog atau digital. Kemudian ada barcode. Nah, kalau barcode ini rancak aja kalau sudahlah kita bayar datang ke rumah makan atau orang berjualan. Nah, pagerang apa? Pagerang makanan yang ada di sini. Nah, aja scan hajar barcode-nya nih, ya QR code-nya nih ya. Nah, lalu di situ, lalu lari ke anu ke websitenya. Di hotel-hotel ini banyak kayak itu juga di hotel. Jadi ini pengalaman ulun, pengalaman saking ulun artinya kampungan bener tuh nah guring di hotel. Malam sampai di hotel sudah parut lapar, udah kau lagi batu tukar.
Jadi jual memesan ya sudah di restoran di hotel nih. Lihat anu pang ada tuh nah pindahnya di bawah tadi tuh gambarnya. Baik di kamar kan dicari. Kadada anunya buku daftar menu yang biasanya tuh nah air itu kadada. Air kan mana dia kayak panamasan. Jadi mana pun naik ke resepsionis. Anu baju kayak pada pesan makanan kan ada daftar menunya. Anu pa aja pian ya scan nang QR code nang ada di atas meja tuh aja. Ih, dulu dasar bener lugu bener kampungan bener udah tahu kisah. Scan ya pakai HP tadi sesuai disuruh orang tadi. Ini muncul langsung ke anu ke Google Chrome, langsung ke anunya ke menu makanannya. Oh, nah itu bang, betul langsung HP cek di situ pesan-pesanan. Halo masuk. Kan kita ada tuh ini Pak Anu Bu aja. Kayak karena di kedai kedai Mama Empat di itu sama kayak itu kan entah. Nah tinggal scan aja lagi. Ada saya lagi nang bekia. Oh, Bu Eka. Oh, Bu Eka. Saya lagi. Langsung scan aja. Ada kak Bu Eka aja nih. Amin. Ada aja Pak Ulun. Enggak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah, Alhamdulillah. Ya, Eh. Nah, itu tadi kada Bu Aipian bola aja barcode QR code gitu, QR code jadi warung kena di restoran pian dah. Dari pian. Allah kena bilangnya sudah ada kita belum coba masukin. Nah, lalu ada pulang online ordering system. Jadi ada restoran itu memesan makanannya secara online. Nah, restorannya memasaki dulu, rupanya menjadi pesanan. Nah, jadi itu kan tinggal apakah diambil atau dikirim. Nah, Imbah itu pulang kan kayak ini nih kisahnya di reservasi nih masalah reservasi. Kadang-kadang kan nang kayak rumah makan nang payu-payu tuh nang kedai-kedai nang antri itu kacil bener antri ipak. Jadi kita kadang-kadang amun datang berdulu ke situ kan lawasan menunggu tuh nggak tahu jam berapanya dapat kursi dapat meja. Nah lalu ada sistem reservasi online. Reservasi ini begitu karena dibuka aplikasi Androidnya, bila kita sudah bujur-bujur mereservasi memesan meja, lalu kita dapat barcode. Nah, QR code juga, barcode itu. Nah, itu tadi ditunjukkan deh lawan yang tukang jaga di lawang restoran tadi bahwa kita sudah mereservasi. Lalu di scan-nya, oh ini pin meja nomor sekian ya. Silahkan ya, sudah siap tuh mejanya aja. Nah, itu. Nah, jadi ini beberapa contoh eh, inovasi digital di bidang makanan minuman terutama daripada aplikasi pemesanan. Nah, selanjutnya di dalam sistem pembayaran ternyata Wayah ini udah macam-macam lagi pulang inovasinya. Jadi Wayah ini lah belum mendahkan aja orang tapi katuju lagi bawa duit kontan. Nah, kemana-mana tuh jarang sudah bata tukar Wayah ini jarang mana apalagi tuh nang kayak di Ajarah tuh nah bilang ada lagi malah ini kontan harus pakai nang debit atau kuris. Nah, Pak, umurnya orang mau body konten ini dulu kan banyak diangsul pakai gulaan, permen. Nah, banyak dikritik orang. Jadi ya udah kayak apa? Menang hendak diganepakan, larang kan ngarannya. Hendak dimurahi angsulannya pulang gulaan. Nah, jadi akhirnya itu sudah pakai digital. Kada ada angsulan lagi langsung duit pas bayarnya. Biar nambah ganjilan nang rupiah-rupiahnya, dari lagi masalah. Nah, banyak sudah kayak dulu pakai QR, pakai Dana, pakai apa tuh ngarai, ya, gitu. Shopee Pay dan sebagainya. Hmm. Tapi pian ada way ini yang mulai pulang ngarannya NFC. Nah, ulun ini baru siapa lagi kita dapat NFC-nya, tapi ini sudah rame ya dah. Jadi kena pian mbak
siap-siap aja bubuan biar nang berisi warungan mang berjual makan apa tahu jual apa kah kalau kalau orang hendak berbayar pakai NFC. NFC ini singkatan dari Near Field Communication. Ini digunakan teknologi ini untuk pembayar digital. Jadi model kayak alatnya ini, nah alatnya ini si toko ada yang kayak edisi juga mesin gesek juga. Lalu diparakakan loh handphone anak berbayar nih. Nah entah kayak apakah aplikasi ini, apakah tuh jadi diparakakan, ditatayakan tuh nah. Lalu ini model kayak nang berhubungan berkoneksi gitu nah entah berpandir atau apakah bayarkan sekian aja. Nah, ujar nang si alat nang ini tadi. Nah, lalu si handphone tadi langsung memproses. Nah, keluar angkanya. Nah, ampun handphone itu langsung memicik aja klik gitu. Nah, langsung bayar. Nah, ini NFC ini terbaru lagi nih, Bapak Ibu. Cuma adakah sudah di Banjarbarunya ada ya? Ada yang sudah melihat lah NFC lah. Aduh, dulu kan semua lagi melihat. Nah, oke, kita lanjut lah. Nah, nah ini tadi ulun medahkan si konsumen ini sudah macam-macam kelakuannya sudah anda mengkada-kada aja lagi dahulu dahulu adalah bahari tuh ulun melihat ai nah orang berwarung nih bawa restoran ini sudah paham dah sifat konsumen yang datang tuh inya bila pertama disuruh orang nang makanan yang dipesan tuh kadanya nah hendak berdudului menyinduk anak marasai pang ada mengambil ke HP dulu memoto dulu eh jadi nang ampun restoran nang ampun masak paham dah bah ini berarti harus ditampilkan dalam bentuk yang semenarik mungkin artinya jangan sampai nang tumbang tumbalik batis ayam tak ke atas, kapal aja tak ke bawah umpama itu deh. Kan kada baik tuh nah jadi foto. Jadi atau bawang bawang gorengnya pindah ke dalam bertumpuk ada sambil arah hai tambur. Bagus. Anu irisan irisan yang cancangan seledrinya juga bagus gitu nah kadang betul-betul nah nah, itu pulang nang sausnya tadi pindah nang ba liok-liok nang kayak tulisan Arab pak kelihatan supaya tampilannya menarik aja. Nah, ini karena memang konsumen tadi juga yang kelakuannya baik disuruh tuh dipoto dulu urusan makannya kayak nah. Nah, lalu ini ada namanya augmented reality. Itu lawas bang sudah. Cuman ini jarang dipakai orang karena memang mahal teknologinya ini. Ya, yang kayak Jarulun tadi, pas ditembak gambarnya lawan kamera, lalu muncul jadi tiga dimensi, kau diputar-putar. Nah, putar-putar gitu, nah, kembang tumbalik gitu. Nah, yang kayak di gambar nih, nah. Itu padahal asalnya kan yang di buku tuh. Jadi di fotonya, lalu begitu sampai ke HP, timbul jadi yang kayak yang benda, benda tiga dimensi, kawah dia diputar-putar. Nah, itu augmented reality. Tapi ini jarang dipakai oleh para pelaku usaha, apalagi di skala mikro kecil, karena apa? Larang, mahal. Satu satu eh, visual produk aja itu berapa kali take foto itu dari sudut ini. Sekira karena jadi dalam aplikasi itu kalau diputar-putar. Jadi larang jadi jarang terpakai. Jadi ulun menan itu pian kalau bisa foto makanya itu kan larang ngalih aja karena. Nah, ini tadi adalah konsumen yang menuntut pengalaman virtual di restoran. Nah, kemudian ini sudah biasa aja sudah. Nah, digitalisasi juga berinovasi di media sosial semacam ini. Nah, di dalam media sosial itu ternyata sekarang ada cabang psikologis ya. Tuh. Jadi sekarang ilmu-ilmu marketing media sosial sudah merambah ke aspek psikologis. Nah itu insya Allah nanti
Kalau dulu kan kita copywriting sama sekarangnya udah pernah bahas. Dan ulun insya Allah nanti pada Zoom yang berikutnya nanti akan membahas FOMO. FOMO. FOMO itu fear of missing out. Jadi orang kadang-kadang ketinggalan zaman tuh. Karena kita FOMO tuh materinya. Nah, kemudian eh, program loyalitas juga bisa dijadikan sebuah inovasi digital, ya. Kalau dulu misalkan ada sebuah ini kartu member gitu ya berupa fisik, nah sekarang sudah pakai scan. Jadi maksudnya ada QR code yang bisa di-scan, yang sehingga menunjukkan itu adalah pelanggan loyalnya. Dan itu tentunya ada poin-poin dikumpulkan kalau sudah belanja, sehingga nanti pihak merchant atau penjual, Bapak Ibu pelaku usaha bisa memberikan reward untuk pelanggan-pelanggan yang sudah mendapatkan poin sekian gitu. Nah ini Bapak Ibu, ini mungkin perlu dipikirkan untuk kiatnya atau strateginya akan repeat order. Jadi agar orang itu datang lagi berbelanja di tempat kita, Bu, bikinlah program seperti ini. Nah, dengan digital, dengan sistem QR code, itu memungkinkan kita dapat biaya murah untuk program loyalitas ini, untuk datanya, karena tidak perlu dicatat, karena langsung aplikasi yang mencatat. Nah, itu. Jadi ini bisa dipikirkan nanti. Karena penting lah Bapak Ibu kita supaya orang tuh berbulik pulang makan di wadah kita, berbulik pulang menukari produk kita. Kayak apa caranya supaya berbulik tadi? Itu tadi dengan program loyalitas yang kita inovasi secara digital. Nah itu. Nah kemudian tadi juga saya sebutkan sudah bahwa di analisis data juga bagian daripada kita untuk melaksanakan inovasi digital. Jadi di sinilah kita termasuk tadi yang kita pakai loyalitas tadi, QR code tadi juga bagian daripada kita ngambil data gitu, berapa banyak, seberapa jauh sudah konsumen kita loyal datang ke tempat kita membeli produk kita, jadi akan terekam terdata secara digital. Nah, dengan terkumpulnya data tadi kita bisa ngambil keputusan, umpamanya eh, produk kita yang laris di kedai Mama Empati itu adalah misalnya risol mayo tuna misalnya. Tuna payu badan. Nah, berarti tunanya harus dibanyaki lagi produksinya, bisa ditawarkan lebih banyak lagi. Berarti harus banyak memesan ikan tunanya. Itu contohnya. Nah, sekarang ini digital juga merambah sudah ke dapur, ke dapur. Jadi namanya smart kitchen, ya, dapur pintar. Nah, di sini peran manusia udah mulai tersingkir karena biasalah manusia human error sering terjadi sehingga dicoba di ini digeser dengan teknologi IoT, Internet of Things. Jadi semuanya serba teknologi. Umpamanya kalau ada pesanan A itu sudah terstandarisasi komposisi bahannya ini, sekian banyak ini, semuanya sudah terprogram dalam teknologi digital sehingga tinggal diproses. Nah, itu akan terus continue dan konsisten secara digital akan terhitung. Tapi kalau manusia mungkin ada yang salah, keliru, mungkin bisa uyahnya kebanyakan atau sahangnya kedikitan atau bawangnya kedikitan lalu jadi hambar. Tidak pintar. Selanjutnya chatbot. Chatbot ini adalah fasilitas komunikasi dengan pelanggan, tapi yang berkomunikasi itu bukan kita, tapi robot atau mesin. Nah, itu menggunakan AI, ya, artificial intelligence. Nah, ini lebih mahal lagi, Bapak Ibu.
ya biayanya mahal. Ada usaha kita pakai ini mungkin chatbot. Kalau nggak pakai chat, pakai WA aja tuh harus pakai bot. Iya. Nah ini kalau sudah maju. Nah kemudian karena memang ini sudah tuntutan zaman, konsumen harus diberi kepastian akan asal-usul bahan baku untuk memastikan keamanannya. Umpamanya nih kita memegang atau mengusung sebuah produk yang betul-betul organik, ya, tanpa ada kimia, campur-campuran kimia, sehingga untuk menu makanan kita tadi harus jelas asal usulnya dari bahan baku eh, makanan hasil pertanian yang tanpa kimia, sehingga harus harus ada nanti eh, semacam sertifikasi organiknya gitu. Nah, itu jadi ini adalah sudah mulai juga nanti bahwa kualitas harus dijamin dengan sistem blockchain yang tentunya harus difasilitasi secara digital. Gitu. Nah, nah kita sudah sampai kesimpulan ya Bapak Ibu. Jadi digitalisasi ini telah membuka peluang besar bagi kita yang usahanya kuliner atau makan minuman untuk tumbuh dan berkembang. Nah, dengan menerapkan inovasi-inovasi di atas, dapat meningkatkan daya saing bisnis dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi pelanggan. Tetapi perlu juga diingat, inovasi tadi juga membutuhkan biaya. Nah, mohon Bapak Ibu dengan bijak nanti inovasi seperti apa yang cocok untuk usahanya. Ya, ulun sedikit cerita tadi tentang di hotel yang scan QR code. Ini kemarin waktu di JCC di Jakarta, JCC Jakarta Convention Center, ada satu orang jual roti di tengah-tengah jualan krep kerajinan. Jadi ulun melihat ada roti di dalam lemari, tapi yang menjaga kadeda. Halo Bapak Ibu masih masih bisa kelihatan ya? Ini ya, Masih, Pak. Sih masih Pak, ya. kelihatan Oke. ini. Nah, jadi ulun melihat kok ada lemarinya dalam kaca roti-roti, tapi yang menjaga kadeda. Juni kayak penukarannya nih. Ulun para kiai, para ki ada petunjuknya. Sekalinya layar sentuh. Jadi di situ kelihatan nomor-nomornya. Misalnya roti isi sapi lada hitam, nomor 19. Nah, di situ nomor 19. Begitu kita picik nomor 19, keluar harganya tulisannya. Oh. Begitu berapa buting kita nak nukar, keluar juga di situ pilihannya. Kita picik, sekalinya keluar barcode, QR code, kayak kris tuh nah. Ada logo, Juni kada kau apa kayak duit tunai nih. Harus, harus besaken nih. Ya ambil nih, Indah Supan adalah ambil HP kan. Ambil, scan nih. Scan. Nah langsung ke anu ke rekening. Langsung transfer. Nah ya. Imbah itu pulang. Mbak sudah terbayar tadi. Kadaluarsa tapuk dia gugur rotinya di bawah lemarinya tadi. Oh, mak julun kayak ini kah sekalinya. Pas bujur deh sebujur nang roti nang lada hitam dari nang keluar. Han, nang kayak itu orang sudah weh ini leh. Apakah ulunnya aja karena hanya nang itu dapat tuh nah. Jadi julun macam-macam sudah weh ini kan ya kan. Sudah dua kurang ulang menggunakan manusia. Sudah nang seraba nang picik-picik aja lagi. Luar biasa sudah perkembangannya itu. Ya, mudah-mudahan artinya eh, segala inovasi teknologi, kemajuan teknologi tadi
tidak membatasi gitu, nah tidak terlalu tuntutan bagi para pelaku usaha kuliner. Kasihan Bang, misalnya usaha kuliner yang masih skala halus, namanya harus ditutup dan kita berjualannya. Awal lagi belum siap. Gitu. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit yang belum bagikan eh, tentang digitalisasi dan inovasinya. Mungkin kita akan berusaha perlu lawas-lawas karena bukan ini haur-haur bataan, orang sibuk, orang bisnis. Nah, apalagi ini telur asin endok, nah, ini jauh banget endok nih. Telur asin endok ini di Kota Baru kan saja mana ya? Nah, itu ada sampai di sini ada yang ingin bertakun atau hendak menambahkan pengalaman juga. Ano, Ibu Mumun, mana Ibu Mumun? Ada kan yang hendak ditambahkan? Oh iyalah, belum isi absen, belum isi absen lah, belum bahasa pulang pulang kopi. Hadir Pak, hadir. Tapi deras Ada, Pak, hujan. tadi taduh sudah sini boy. Nih, mulai Ad- taduh udah. Nah, yang belum isi absen lah, linknya ada di chat. Ayo, adakah yang ingin bertanya, bertakun dan sebagainya atau yang harus disampaikan, ditambahkan? Ibu Ibu Eka tuh sambil madun kah atau sambil apa kasih dinda? Gak ada Pak Ai. Sambil memandang muhafian. Wah Allah, barakallah. Adang ulun perbetakun dua pian dulu ini nah. Pian Ini ini kan Pak, sudah upgrade Ini sudah usaha. menghayati Pak. Ini. Ini menghayati jangan menyimak. Sehat sudah loh Bu. Bu Eka, Pian kan sudah upgrade ini usahanya, bisnisnya, ya kan? Dan ulun melihat bermacam-macam strategi marketing yang Pian sudah jalankan. Itu luar biasa. Jadi sudah menjadi pengalaman yang apa jurang untuk mengedukasi Pian adalah dalam strategi bisnis kuliner, terutama marketingnya. Dan itu lu melihat Pian sudah beberapa kali juga melakukan adaptasi ke industri Pian, produksi Pian berkembang juga sesuai pengalaman. Ya ada Bu Ai, orang pengalaman banyak tapi kadang menyesuaikan ke dapur. Nah kalau unlut Pian nih bujur berjualannya bimat macam-macam mah, tapi diambil eh, pengalaman tadi jadikan strategi masuk ke dapur gitu. Nah ada perubahan-perubahan di dapur produksi. Nah berkaitan dengan teknologi digital, Bu Eka, tolong ulun minta minta masukan pengalaman Pian selama Pian menangani kedai Mama Empat di yang sudah terus berkembang ini. Apa kira-kira Bu? Yang bisa Pian sharing dua kawan-kawan di sini Bu? nggih. Sebelumnya terima kasih Gasan Parizla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Niki wabarakatuh. ulun di sini ulun ini masih merasa junior banar lah Pak lah. Jadi usaha nih ya meskipun merintis dari tahun 2013, 2012, 2013 sampai sekarang serabanya Pak Ai dari salon, merias pengantin. Dulu ngaran salon ulun tuh Eka Ernita Salon, merias pengantin. Terus tuh jungkir balik pulang apa namanya ke kuliner. Waktu itu masih rame-ramenya di Gubernuran masih dibangun tahun 2000 berapa ya dulu tuh ya, 17, 15. Ini. Oke, nah kami berjualan di sana lawan Bu Ina jual, lawan Bu Ina dapur 3 jet sama Bu Mun. Ya jualan bawa-bawa payung sama meja di situ Pak lah, jualan Ini. risol. Oke. Nah dari situ apa namanya, alhamdulillah rame, berkembang sampai akhirnya kami masuk di paguyuban apa namanya dulu tuh no, di Gubernuran itu. Waktu yang belum seperti sekarang tuh Pak, masih di Ini kawasan masih di ya tengah-tengah dekat kantor Gubernuran gubernurnya yang yang ini. nah di situ itu enak benar Pak ya di sana berjualan kami. Nyaman benar di sana karena kami difasilitasi lokasi yang bagus, strategis. Jadi orang-orang tuh bisa ngumpul Pak lah di situ. Itu nah, Ini. nah, di situ akhirnya banyak Pak pelanggan pelanggan.
Habis dari situ datanglah corona. Habis Hmm. datang corona, otomatis kita kan di rumah aja tuh kalau kemana-mana. Di sana sudah Oke. ampih jua di situ. Dilarang kan karena tidak boleh berkerumun. Padahal di situ Oke. omsetnya lumayan, Masya Allah Pak. Jadi ya namanya Paham roda nih. berputar. Roda berputar tuh kadang di atas, kadang di bawah. Ya Alhamdulillah pernah juga merasakan yang di atas kayak gitu nah Pak. Tapi sekarang Oke. kita di bawah lagi, ya kada apa-apa kita kita apa namanya syukuri aja. Nah, Oke. kemudian dari situ bangkit lagi. Yaitu tadi ulun ikut pelatihan koperasi, pelatihan di koperasi apa kemarin itu ya di kantor. Pokoknya ada Di provinsi. nah Di, ya di di balai. provinsi Di balai, balai balai. balai Ya. koperasi gitu. Nah di situ Oke. selama 3 hari kah 4 hari kayak gitu nah masalah pengemasan. Nah di sana ulun ketemu Pak Ai sama bapak-bapak orang Kurau satu kelompok Hmm. lawan ulun. Jar sidin Bu Eka pian anu lah suka roti lah jar. Suka aja Hmm. ulun roti. Aku Oke. lah pian jar ulun lah jari jabulah roti. Jarnya bilang kayak gitu Pak Ai. Nah, hai akun Eh. banar julun bilang kayak gitu. Oh, Itu tahun berapa itu yo? oke. Sekitar 2 tahun yang lalu lah, 2 tahun 3 tahun yang lalu. Oke. Kenapa kasihin ujuk-ujuk anu nawari ulun bulah roti? Oke. Lalu habis dari pelatihan itu berlanjutlah di rumah pelatihan. Sidin ke rumah Hmm. ulun. Pian aku nak ke rumah ulun julun ya aku nih. Ya sudah sekalinya akhirnya Sidin menawari ulun beli mixer dan open Hmm. Nah karena ulun waktu itu alhamdulillah ada rezeki ya ulun beli khusus tuh Hmm. anunya mixer sama opennya. Nah dari situ ulun belajar 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 akhirnya ulun bisa. Dari yang kada bisa bolah roti sama sekali akhirnya ulun Oke. bisa bolah roti. Nah ulun pasarkan lawan kekawanan alhamdulillah eh, sambutan kawanan itu eh, cukup apa ya bagus lah kayak gitu nyaman buat kayak rotinya nah alhamdulillah Juna dari situ ulun merambah tuh terlupakan dari lawan tahu bakso nang sama ulun yang ulun apa ngarannya bikin pertama kali nah habis Ah. dari situ habis jual roti sampai sekarang masih jual roti nah setelah itu Pak Oke. eh, memasuki usia pensiun kan anu bapak ulun nih. Nah, Oke. sekalinya sekarang alhamdulillah ulun supaya Sidin di rumah aja dan ulun juga di rumah aja kada kemana-mana ya mencoba membuka warung lah Pak, kecil-kecilan di depan rumah, di pelataran, di Oke. halaman rumah lah supaya kada kemana-mana kayak gitu. Nah, Oke. meskipun ya penghasilannya lah sangat tidak bisa diharapkan Oke. Oke. karena kan lokasinya kan anu apa ngarannya itu di dalam pertama terus yang kedua juga proses juga Pak ini kan kami hanya 2 bulan merintis ya doakan aja Pak usaha kami ini Amin. Amin. bisa Amin. lancar karena tumbang tumbalik sudah Pak apapun digawi pokoknya kayaknya itu aja pengalaman ulun di kuliner ulun sangat berterima kasih juga sama Parisla yang sangat banyak membimbing ulun dari pian di Plut Bahari itu Pak. Nah, Oke. ulun Oke. senang benar ulun kalau ada pelatihan diundang sama Plut ulun senang benar. Bukan mencari duitnya tuh kada Pak, ilmunya yang ulun cari. Ya. Ilmunya yang ulun cari itu nah itu nggih. Tapi sampai sekarang mungkin banyak UMKM yang baru lah Pak lah, yang lama-lama mungkin ya mengalah aja lah dulu untuk diundang ke pelatihan tuh. Itu yang pertama, yang kedua juga umur juga Pak umur sudah 52 tahun. Karena Oke. kawal lagi karena kan untuk pelatihan itu kayaknya umurnya harus yang muda ya Pak, yang Ya. tiga Oke. puluhan ke bawah lah kayaknya. Ya kita yang tua Oke. nih mengalah mengalah aja. Umpat lawan pian di Zoom aja nah belajarnya. Kayaknya itu aja Pak Rizla. Terima kasih buat undangan Zoom-nya.
Bu Mun juga terima kasih sudah mengingatkan tadi di teleponnya ulun Bu Eka jam 4 jam lah kasih. Ulun gak diingat. Nggih, makasih juga gasan Bu Mun. Nggih, Pak Rizla, makasih Pak Rizla ya. Nggih, Nggih. sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nggih. Makasih Bu Semangatnya Bu Eka. Eka. Semangat Anda. Nggih. Eh, jadi ulun cukup berbangga juga dengan semangat Bu Eka ini. Eh, yang pertama ulun ingin sedikit berbagi perasaan dengan Bu Buan Pian bahwa karena memang sudah bawaan diri ulun ini mungkin entah mungkin sampai kena di napas yang terakhir itu ya, ulun harus berada di tengah-tengah para pelaku usaha UMKM lah. Itu bagian daripada keinginan ulun terus itu lah, walaupun kayak pacarannya, walaupun dengan Zoom yang seperti ini, Bu, ulun alhamdulillah masih bisa berada di antara bukan pemerintahan dan ulun rasa-rasanya itu memang kalau para pelaku UMKM itu sebenarnya perlu kawan, sebenarnya kawan bepander, kawan bercerita. Eh, nah, berkaitan dengan bisnis yang dirintis dan dikembangkan Bu Eka tadi sampai di titik hari ini adalah sebuah proses pembelajaran yang sebenarnya kita bisa ambil hikmah, kita ambil anunya. Eh, Beliau menyadari bahwa manusia itu punya keterbatasan. Di balik itulah, di balik apa yang dia ungkapkan tadi, bahwa ulun yakin Bu Eka mempercayai bahwa manusia itu memang ada batasnya secara fisik, ya. Kalau dulu Bu Eka di saat-saat yang masih punya stamina yang full, masih bisa jualan di gubernuran di tengah dulu waktu dulu itu luar biasa memang omsetnya bagus. Dan itu tenaga Bu Eka masih bagus. Kemudian berkembang terus sampai akhirnya itu pop up marketnya atau pasar GB-nya itu digeser ke arah Trikora juga Bu Eka masih aktif. Tapi kalau demikian terus menerus bisnis Bu Eka nanti akan tidak bisa berlanjut karena fisik ya karena jelas fisik manusia itu akan menurun terus kemampuannya. Nah sampai tadi akhirnya pada titik di mana suaminya Bu Eka memasuki masa pensiun. Disitulah mulai ada terpikir bahwa ini usaha harus dibuka di rumah, ya, dijalankan di rumah. Nah, itu memang betul. Karena kalau kita bisnis kita di rumah, banyak keuntungan-keuntungan yang bisa diambil. Efisiensinya ada, ya kan? Kemudian waktu bersama keluarga ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana konsumen bisa ngikut ke rumah. Kalau tadi kita pada awalnya Bu Eka kan di tahun-tahun 2013 sampai yang 2000 berapa gitu itu Bu Eka masih mendatangi konsumen ya istilahnya itu kan ke GB. Nah ini sekarang bagaimana? Nah itu yang perlu harus dievaluasi. Apakah nanti loyalty mereka itu masih lengket ke Bu Eka dengan brand Mama 4D-nya? Eh, apakah mereka masih menuntut kedai Mama 4D-nya yang datang ke mereka itu harus harus dilakukan riset Ibu, harus dievaluasi. Nah, jika seandainya mereka loyal dengan kedai Mama 4D, ya, artinya bagaimanapun juga kami tetap menjadi konsumennya kedai Mama 4D. Nah, itu harus menjadi sebuah pilihan Bu Eka untuk melakukan inovasi digital agar konsumen mudah connecting ke bisnisnya Bu Eka. Nah, jadi harus dipikirkan nih Bu Eka, kalau sudah Pian sudah di usia yang kayak gini-gini, bagaimana caranya konsumen yang di GB tadi yang datang ke mana bidang usaha ya? Bina 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 apa? Bina guna, bina Bina guna, guna. bina guna. Jalan jalan rumah seorang aja kan ingat. Nah, itu masukan ulun Bu Eka. Nggih, Mudah-mudahan kada keliru. makasih Pak Rizla. Gimana tanggapan Pian? Nggih, makasih Banar. Ulun ini sambil mengotak-atik di medsos juga di Facebook yang jelas tuh di Instagram bahwasanya memberitahukan sama pelanggan-pelanggan Bahari
Uluni masih ada gitu nah. Ya, Uluni masih ada tapi di rumah ya ada lagi umpat yang di apa namanya eh bazar-bazar tapi mungkin meskipun ada nanti anak ulun mungkin nanti yang menjaga bukan ulun lagi kalaupun nanti ada gitu nah tapi yang jelas di rumah masih tetap ada di rumah di Guntung Manggis Jalan Binaguna gitu aja Pak. iya, ini sip, Bu Eka. Keren, mantap. Jadi sudah ada komitmennya untuk coba announce gitu ya, untuk memadahkan non konsumen bahwa kedai Mama Pati dengan produk-produknya yang sudah masterpiece masih tetap hadir walaupun Nggih. posisinya sudah tidak di pop-up market di pasar umum tapi sudah di tersentra di rumah ya Iya karena betul Pak Rizla. nah nanti tinggal nanti kalau memang sudah ada yang eh, batu tukar kalau ada pian ke kedai pian di rumah tinggal pian maharagu mereka lagi agar mereka tetap loyal ke mereka. Iya siap Oke, Pak. oke. Nggih. Terima kasih Ibu Eka luar biasa. Nggih Mudah-mudahan sama-sama. bisa menginspirasi bagi kawan-kawan kita semua. Baik, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin juga ditambahkan atau ingin ditanyakan? Oh, Ibu Epi nih kayaknya nih. Monggo, Bu Epi. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Eh, Ulun ngapain, Pak? Pasti Bu ngomong Eka, apa, Pak? Bu Eka lagi. Bu Epi, kayak gini Bu Epi. eh, Bisnis ini kan berjalan ya, terus berjalan dan itu sebuah keniscayaan gitu ya. Jadi pebisnis yang tulen itu mereka akan terus jalan walaupun usia sudah mulai lanjut, gitu ya. Ya. Ya, Bu ya. Tapi lu pada Oke. madakan biar sudah tua pula. Guys, memang tua sudah, Pak. Cuma artinya sudah apa istilahnya itu portofolionya sudah banyak halaman-halamannya bertahun-tahun sudah dengan Oke. ulet, dengan gigih dan konsisten menjalankan usaha. Nah, tentunya kayak Bu Eka tadi kan dulu masih gagah energinya full bisa mengampar kedai, mengampar jualan di GB sampai semuanya. Tapi sekarang sudah mulai ada penurunan stamina, lalu mengambil keputusan di rumah aja. Nah, lalu kemudian harus mencari strategi bagaimana konsumen mau gitu, nah belajarnya ke rumah. Nah, kalau dari sudut pandang Bu Evi sendiri, yang menurut anggap dia sebagai senior di UMKM Banjarbaru, gimana Bu hal yang kayak gitu Bu? Eh, Alhamdulillah, Pak ya. Terima kasih, Pak, sebelumnya. Eh, Seperti Bu Eka, saya mungkin bercerita dari awal juga nih. Dulu juga sebelum saya mendapatkan izin edar Balai POM, saya itu suka berkeliling ke mall ini, ke mall itu, ke minimarket ini, ke minimarket itu. Yang saya lihat selalu produk frozen. Yang tertanam sudah di kepala saya itu, saya mesti nih kayak begini nih, gitu. Itu sudah tertanam. Saya mesti seperti ini. Jadi produk-produk mereka itu sudah pengennya seperti itu. Jadi saya pertama kali saya datang ke dinas perdagangan. Waktu itu saya tanya, adakah di sini pelatihan untuk, adakah di sini untuk pelatihan? Saya bilang gitu aja. Oke, Ibu, saya catat, catat. Pertama kali saya pelatihan itu adalah pelatihan kemasan. Mungkin sekitar tahun 2017 apa dua, ya mungkin sekitar 2017 itu. Jadi di situ saya dapat pelatihan kemasan, langsung dikenalkan yang namanya vacuum sealer. Wah, batin saya nih kebetulan banget nih, pas ini. Nah, berproduksi lah, saya sudah produksi itu. Sebelumnya memang 2013 berapa, mungkin sebelum-sebelumnya 2010 saya sudah bikin itu yang namanya produk pempek itu karena memang
basicnya cuma di situ aja, nggak punya basic yang lain, nggak punya ke apa kemampuan yang lain di situ. Jadi memang biasanya saya ada kumpulan olahraga badminton, di situ saya bawa perkenalkan. Nanti di pengajian di situ saya bawa, saya perkenalkan. Itu mereka sudah mulai kenal. Eh, Tidak, saya kasih makan ya gratis-gratis aja gitu waktu itu. Nah, 2017 dapat pelatihan itu udah saya langsung bikin kemasan karena bikin stiker, bikin label karena pelatihan di situ sudah mencakup itu gitu loh. Jadi saya udah begitu udah dapat kesempatan untuk mempackagingnya di Dinas Perdagangan karena vakumnya ada di situ. Saya bawa tenteng-tenteng waktu itu. 2 plastik saya tenteng, saya vakum di sana. Oh, rupanya mereka mencatat. Wah, ini Bu Epi rajin mungkin ya. Kemudian, wah, ini Bu Epi perlu nih ikut ini. Suatu hari saya dapat undangan waktu itu resesnya Pak Sahrani Mentaya. Pak Sahrani Mentaya. Kemudian saya diundang ada bantuan begitu. Wah, saya ikut langsung aja apa saya list apa-apa yang perlu saya butuhkan gitu. Alhamdulillah saya dapat itu yang namanya vacuum sealer. Pertama kali saya dapat bantuan itu vacuum sealer dan kebetulan sekali. Tapi sebelumnya begini, saya punya pengalaman dengan Pak Rizla juga. Saya masuk UMKM, kemudian saya kenal Pak Rizla, yang selalu saya ceritakan selalu bagaimana ya saya mau jualan ikut bazar, tapi produk saya nggak bisa ikut nih karena produk saya frozen, terus basah, nggak dilirik. Orang yang dilirik tuh selalu kan yang kering gitu loh. Jadi dengan Pak Rizla juga kan waktu itu saya eh, berkeinginan dapat izin edarnya Balai POM waktu itu. Dan Pak Rizla juga yang mengundang saya waktu itu sosialisasi. Wah, senang banget, Pak. Alhamdulillah waktu itu senang banget eh, dapat sosialisasi itu. Kemudian semua Pendampingan, berjalan, Pak Rizla. Hah? Pak pendampingan Ri- langsung dari BP. Iya, eh, dapat sudah izin edarnya. Perjuangannya memang lumayan. Tapi karena saya sabar, saya ikutin gitu. Sampai sekarang izin edar itu masih bisa saya pertahankan dan semuanya saya pertahankan. Singkat kata, saya juga sama dengan Bu Eka, umurnya sama-sama mungkin ya, sudah kepala 5 ke atas, sudah mulai menurun, tapi saya tidak Pak, tidak berkecil hati, saya tetap perjuangkan dan ini saya beri kesempatan kepada anak saya untuk regenerasi. Jadi semoga nanti regenerasi ini bisa mempertahankan itu. Memang semua harus dibangun berdasarkan kemauan kita, keinginan kita, dan kita melihat melihat ke depan gitu. Bahwa peluang-peluang itu selalu ada. Di mana saja selalu ada. Apakah saat pandemi justru untuk Frozen saat pandemi itu sangat membantu sekali waktu itu. Begitu orang berbondong-bondong ke market-market, ke retail-retail untuk menyetok barang, untuk menyimpan barang di rumah. Jadi mereka begitu saya juga semangatnya kok cepat habis. Oh iya ini. Cuman waktu itu memang kita agak dibatasi karena kita tidak boleh banyak keluar. Tapi alhamdulillah saya bisa jalani itu. Sekarang ini sampai sekarang saya masih bertahan di toko-toko ya alhamdulillah lah masih terus berjalan, bisa berkesinambungan terus gitu. Eh, itu aja sih Pak ceritanya. Kira-kira ada lagi mau ditanyakan nanti saya jawab soalnya saya nggak bisa bicara juga nih. Hmm.
Oke, Gimana? terima kasih Bu Evi, luar biasa ceritanya, sangat menginspirasi. Nggak Bu, kita nggak sanggup lagi nanya saya, nanti takut Ibu nangis lagi. Keringatan Pak, panas banget soalnya hujan ini. Nggak, memang kadang-kadang ceritanya juga kita cukup terharu mendengar. Ya, memang saya banyak punya kenangan dengan Bu Evi untuk bagaimana caranya produk frozen Ibu bisa berkiprah seperti kuliner yang lain. Orang yang Iya, lain kemarin, aduh, kita bisa fasilitasi sampai ke Transmart ya Bu ya. Tapi betul. Ya, untuk PCM sendiri kita tidak bisa apa-apa karena Transmart juga mengharuskan standar yang sedemikian gitu ya teman-teman. Dan betul. alhamdulillah kemarin dengan Mbak Anik ya, Mbak Andika ya, saya di BIPOM itu eh, saya mengajukan mohon diberikan pendampingan spesial buat Iya, PCM. Alhamdulillah dapat. betul, betul. Jadi waktu pertama kali bulan Ramadan kita ke sana bersama tim dari BIPOM, saya ingat sekali itu. eh Satu yang agak agak saya bangga dengan Bu Evi, Bu Evi bersedia merombak rumahnya gitu, karena permintaan Betul. BIPOM harus gini, harus dirombak di sini bikin pintu, ya luar biasa. Tapi Iya, itulah sebuah tahapan-tahapan perjuangan yang dan saya ngelihat hasilnya sekarang produk PCM komplit Bu untuk sertifikasinya. Ya, betul Pak. izin edarnya Ya, lah paling komplit sudah frozen. Jadi, jadi Alhamdulillah Pak, saya sudah sertifikasi SNI, nah itu kan, SKP-nya sudah berjalan, ya Balai POM eh, apa ya? Sekarang ini saya sedang dalam binaan inkubasi bisnis KP3. Jadi Bu, itu BBKP BPP 3KP di itu bawah Kementerian Kelautan juga ya, Bu ya. betul, dan itu satu-satunya saya di Kalimantan Selatan. Wis, Hmm, luar iya, biasa. ternyata saya Bangga, juga Bu. ternyata yang ber-SNI satu-satunya di Kalimantan Selatan. Iya, Bu, saya ngecek Hmm, itu, Bu. jadi apa ada beberapa sih Pak, tapi mereka selalu gagal gitu. Ada beberapa yang mengajukan Ngajukan ya. tapi gagal. Banyak banyak faktor yang mereka gagal. Kenapa? Nah ini yang sebetulnya yang sejak awal saya selalu menekankan itu, yaitu apa? Yaitu kebersihan. Jadi kebersihan itu ternyata semua di situ dulu, di kebersihan itu. Ya, semoga aja nih teman-teman yang melanjutkan SNI nanti ini bisa apa ya, bisa mendapatkan sertifikasi itu, gitu Pak. Iya. Ini sudah luar biasa, Bu. Nanti betul-betul ini harus diwariskan kepada putra-putri Ibu nanti untuk keluarga Ibu bahwa asetnya sudah luar biasa besarnya nilainya. Ini saya salut dengan Bu Evi. Ya, dulu memang waktu kita belum dekat, saya ngeliat ibu orangnya, ini ibu kalau melihat itu terlalu apa istilahnya tuh terlalu nyolot gitu ya. Wah, Hah, saya nggak bisa ikut pameran, saya nggak. iya, Ya, tapi ya saya harus sabar gitu kan apa semua. Nah, iya. oke, Ibu, terima kasih Bu Evi, luar biasa Sama-sama udah Bu Bapak. menginspirasi ya. Oke, nah. Saya lanjutkan ke bagian lain lagi. Ini tadi sudah yang semua udah yang generasi-generasi kolonial udah bercerita. Sekarang saya mau panggil satu generasi milenial nih. Mudah-mudahan bisa juga memberikan insight pandangan bagaimana plan ke depannya. Saya panggil nih, saya minta dengan hormat abang kita Muhammad Ansari nih. Cemilans. Halo, Bang Muhammad Ansari Cemilans yang domisilinya ada di Handil 1 Kabupaten Banjar. Bang Muhammad Ansari, rupanya sambil sambil produksi mungkin. Oke, kalau gitu ada yang lain ingin eh, menambahkan atau sedikit berbagi pengalaman. Soalnya pengalamannya jadi pelajaran yang berharga buat yang lain. Siapa nih ya? Bang Muhammad Ansari masih bisa mendengar saya? Cemilan, cemilan. Atau ada yang lain ingin menyampaikan eh,
pengalamannya atau apa gitu ya? Atau ada yang ingin ditanyakan? Yang di tanah laut siapa nih? Ada yang ingin disampaikan, ditambahkan tanah laut? Tapin gak ada yang hadir ya Tapin ya nih? Itu Ibu Maria Ulfa tuh sayang orang sibuk terus. Roti Bastari, Bu Maria Ulfa nggak hadir ya? Terus semangatnya juga tinggi bisnisnya. Eh, Bapak Ibu mungkin sebelum saya tutup ya Zoom kita pada sore hari ini, Ibu Ibu Yulia Purnama ada yang ingin disampaikan Bu? By Hub-nya Tanah Laut ya Bu ya. Ada yang ingin disampaikan Bu? Ada yang ingin tambahkan? Lalu Bu, di unmute dulu Bu mikrofonnya. Jadi gini Bapak Ibu, Hanya saya hanya kan nyaman ungkar ketujuh. Tapi saya pipinya empat. oh, berkaitan dengan rencana ke depannya, saya ingin mengupayakan nanti saya ingin ada satu namanya digital katalog ya untuk para pelaku usaha mikro kecil yang tergabung di UMK ini. Jadi digital katalog itu bukan e-katalog ya, bukan seperti e-katalog pemerintah bukan, tapi adalah digital katalog yang memang kemarin itu saya pernah diminta oleh PLN Pusat. Katanya biar nanti kami dari pihak PLN nanti bisa memilih sendiri katanya produk-produk apa yang mungkin bisa kami beli dari para pengusaha mikro kecil. Nah untuk itu saya berpikir, oh ini harus ini saya bilang kesempatan ini peluang. Jadi rencana saya, saya sedang negosiasi dengan pihak di Jakarta untuk membuatkan sebuah website ya. Jadi tentang digital katalog berbasis website nanti untuk kita-kita di hub OMK Kalsel Kalteng ini. Jadi nantinya diharapkan apapun nanti yang dibutuhkan PLN untuk kebutuhan perusahaan mereka, baik itu bersifat rutinitas ataupun nanti yang bersifat eh, sewaktu-waktu seperti misalkan seperti souvenir, mungkin yang diutamakan nanti adalah pelaku usaha mikro kecil yang menjadi binaan mereka. Jadi makanya saya harus menyiapkan digital katalog tadi. Nah, digital katalog yang saya bikin nanti, insya Allah itu nanti transaksionalnya langsung ke Bapak Ibu, ya. Nanti kami akan mengupayakan nanti produk itu semua produk yang Bapak Ibu jual, baik itu yang makanan maupun yang non makanan, apa itu makanan basah atau makanan kering, itu semua kita akan tampilkan di digital katalog. Nah, kemudian nanti ada call to action buttonnya yaitu nomor WA. Jadi seandainya pihak manapun ya termasuk yang kita utamakan PLN atau yang lain tertarik dengan produk Bapak Ibu, mereka langsung klik nomor WA Bapak Ibu sehingga komunikasinya langsung dengan Bapak Ibu. Jadi kami tidak akan menangani masalah transaksi penjualannya. Nah, ini kelihatannya sangat bagus Bapak Ibu ya. Saya melihat dari itu ya sebuah investasi yang besar yang sebenarnya harus jangka panjang ininya manfaatnya. Dibandingkan misalkan kita meminta satu stand di suatu tempat biayanya mungkin 40 juta. Kemarin saya pernah waktu yang event tadi eh, mengharapkan itu ternyata oleh EO ditawarin 40 juta satu stand. Saya berpikir satu stand ukuran sekian 40 juta mungkin yang bisa tertampung juga eh, produk-produk tertentu aja dan juga mungkin yang hanya di Banjarbaru aja yang bisa.
yang luar Banjarbaru nggak bisa. Kemudian juga barang-barangnya juga yang kering, kerajinan apa. Nah, tidak mengakomodir secara keseluruhan. Nah, jadi saya berpikir 40 juta keluar ke sana, mending kita carilah sarana promosi yang lebih murah, yang efeknya bisa jangka panjang. Nah, makanya kepikir saya dengan apa yang kemarin waktu di Jakarta ditanyain itu tentang digital katalognya binaan Kalsel Kalteng. Jadi saya nanti mohon doa aja mudah-mudahan ini nanti dengan pengembangnya kita bisa selesai nego, kemudian operasionalnya juga bisa cepat dan saya butuh ini kerjasamanya ya nanti karena dengan tim saya Mbak Ai sama Mbak Yunida itu yang nanti akan memfollow up dengan Bapak Ibu semua. Tapi syaratnya produk-produk yang bisa tampil di e-katalog itu harus lulus kurasi satu minimal di PLN Peduli karena itu memang syaratnya di situ. Karena kalau sudah lulus kurasi satu itu berarti memang udah layak edar gitu ya produk-produk. Jadi mohon kepada Bapak Ibu yang belum mengupdate data produknya di PLN Peduli, mohon segera diupdate. Kalau misalnya ada kesulitan atau masalah apa, monggo silahkan kami hubungi kami gitu. Kita bertiga, tim saya ada dua, dan saya silahkan nanti minta bantu apa gitu kita siap bantu nanti. Itu. Baik, Bapak Ibu, kalau memang sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, saya akan mengakhiri Zoom kita pada hari ini ya dengan mengucapkan Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya, dan mungkin next akan ada lagi beberapa poin-poin yang akan saya buka di Zoom. Dan termasuk nanti kalau Bapak Ibu ingin ditanyakan ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, monggo disilakan apakah di forum Zoom atau akan nanti japri ke saya nanti. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi, memecahkan masalah yang dihadapi. Oke, kalau begitu saya akhiri eh, dengan ucapan Alhamdulillah. Semoga Allah Ta'ala memberi berkah kepada kita semua yang hadir dalam pertemuan ini dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, keafiatan, dan kemudahan serta kelapangan dalam menjalankan usahanya. Dan yang paling penting adalah dapat berkah serta bermohon, saya mohon jangan lupa bahagia ya Bapak Ibu ya. Jangan sakit, harus sehat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.